Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam historia. Sudah lama tidak berjumpa dengan Bu Rosa ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Rosa akan menyampaikan kepada kalian sebuah video pembelajaran kelas 11 tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelumnya waktu SMP kalian pasti sudah mempelajarinya. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari kembali tentang kolonialisme dan imperialisme secara lebih mendalam. Pada submateri kali ini, Bu Rosa akan menyampaikan kepada kalian tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum Bu Rosa mulai, silahkan siapkan pena kalian dan buku tulis kalian untuk mencatat materi ya. Karena setelah video pembelajaran ini selesai, Bu Rosa ingin kalian memotret hasil tulisan kalian, kemudian kalian upload di EduFikri. Nah, selain itu juga seperti kata Pram, manusia itu boleh pandai setinggi langit, tapi dia akan hilang dalam sejarah kalau dia tidak menulis. Nah, selanjutnya silahkan menyaksikan video pembelajaran. Kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Apakah kolonialisme dan imperialisme itu sama atau berbeda? Kita akan lihat pada informasi berikut ini. Kalian bisa lihat dulu, di sini ada sebuah peta tentang The Age of Exploration atau penjelajahan samudra, di mana sasaran penjelajahan samudra ini adalah terutama rempah-rempah. Dari mulai Afrika, India, Sri Lanka, India, sampai ke Molucas, India, dan akhirnya nanti ke Nusantara. Nah, di sini ada 3 garis yang berbeda. Ada yang berwarna pink, ada yang hijau, ada yang biru. Nanti kalian akan cari tahu negara-negara manakah itu. Ada slide berikutnya. Untuk kompetensi dasar, kalian yang pertama adalah untuk menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ketika mereka datang ke Indonesia. Lalu mengolah informasi tersebut menjadi sebuah bentuk cerita sejarah. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Itu untuk kali ini ya, untuk video pembelajaran kali ini. Masih ada beberapa tujuan pembelajaran yang lain yang harus kalian penuhi. Nah, pojok istilah, ada kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini walaupun kelihatannya sama, tapi mereka adalah dua istilah yang memiliki makna berbeda. Kolonialisme itu lebih kepada kebijakan kontrol politik secara penuh atau secara sebagian, di sini parsial, terhadap negara lain di mana bangsa asing itu berusaha untuk menduduki suatu wilayah negara dengan cara bermukim atau bertempat tinggal di negara tersebut. Kemudian mereka mengeksploitasi negara yang mereka tinggali secara ekonomi untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk memperkaya negara induk mereka. Nah, contohnya ada kolonialisme Indonesia oleh Belanda. Sedangkan untuk imperialisme, mereka lebih kepada kebijakan untuk memperluas kekuasaan dengan cara menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara tersebut melalui kegiatan diplomasi atau kekuatan militer. Di sini, Bu Rosa beri contoh ketika bangsa Inggris menjadi pelaksana dari revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Nanti kalian bisa lihat, ini ada kaitannya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, sekarang kita langsung saja kepada kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa sih sebabnya kenapa bangsa Eropa itu kemudian datang ke Indonesia? Nah, kita cari tahu ya. Setiap peristiwa terjadi pasti disebabkan oleh peristiwa yang mendahulunya. Nah, salah satu faktor kenapa bangsa Eropa itu datang ke Nusantara, yang pertama itu adalah karena jatuhnya Konstantinopel di bawah Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Bu Rosa yakin kalian semua sudah tahu tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ya, orang yang berjasa dalam penaklukan Konstantinopel nih. Jadi, Konstantinopel itu kan masuk wilayah Romawi Timur saat itu, Bizantium, yang kemudian masa Turki Utsmani itu menjadi wilayah Turki. Nah, daerah Konstantinopel itu merupakan penghubung darat antara benua Eropa dengan benua Asia. Ketika Konstantinopel ini dikuasai oleh Islam, akhirnya orang-orang Eropa yang pada saat itu
mengandalkan perdagangan di Konstantinopel, akhirnya kebutuhan akan rempah-rempahnya itu terhalangi ketika pedagang-pedagang Muslim ini menguasai Konstantinopel. Pasokan rempah-rempah mereka menjadi sangat terbatas sehingga menyebabkan rempah-rempah di Eropa itu harganya semakin naik. Nah, seperti itu. Jadi kemudian mereka berusaha untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah dengan melalui penjelajahan samudra seperti itu. Kemudian ada kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo. Nah, ini Marco Polo sangat terkenal ya. Beliau seorang penjelajah ulung. Pernah juga ke Mongol dengan jalur darat. Beliau melewat kisah-kisah beliaulah kemudian orang-orang Eropa itu termotivasi untuk pergi menjelajah. Nah, kemudian juga berkembangnya ilmu pengetahuan. Di sini ada penemuan kompas, lalu juga ada teori tentang bumi itu bulat, pembuktian bahwa bumi itu bulat. Karena itu mereka kemudian melakukan penjelajahan. Lalu ada semangat reconquista, semangat balas dendam terhadap Islam. Berkembangnya paham merkantilisme. Paham merkantilisme itu apa sih? Ini nanti untuk anak IPS akan dibahas. Sedangkan untuk anak IPA, Bu Rosa beritahu ya, merkantilisme itu adalah paham di mana negara itu berusaha untuk menonjolkan kekayaannya dengan cara kepemilikan emas gitu. Nih, gold. Jadi, suatu negara itu akan semakin berkuasa ketika mereka memiliki kekayaan. Kekayaannya itu diukur dengan seberapa banyak jumlah emas yang negara itu miliki, seperti itu. Nah, selalu ada semangat 3G. Semangat kekayaan tadi, merkantilisme, ada glory, kejayaan, dan gospel. Gospel ini adalah penyebaran agama. Kita lanjut. Ini ada penjelajah Portugis. Secara tidak langsung, Portugis dan Spanyol merupakan penjelajah-penjelajah pertama yang memberikan sumbangan dalam penjelajahan samudra Eropa, bangsa Eropa. Yang pertama adalah penjelajah Portugis. Di sini ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Nah, di sini ada timeline tentang penjelajahan bangsa Portugis dimulai dari Bartolomeus Dias sekitar tahun 1488. Nah, Bartolomeus Dias ini melakukan pelayaran sampai ke Afrika. Nah, di Afrika, daerah ini kemudian dikenal sebagai wilayah Tanjung Harapan. Tapi dia kemudian tidak meneruskan perjalanannya. Setelah dari Tanjung Harapan, dia kembali ke Portugis. Selanjutnya, ketika Portugis ini mendengar keberhasilan tentang pelayaran Christopher Columbus, Portugis kemudian mengirimkan Vasco da Gama untuk melakukan pelayaran nih. Berangkat dari pelabuhan Lisabon, kemudian mereka berlayar mengikuti rute pendahulunya, Bartolomeus Dias. Nah, kemudian Vasco da Gama ini pada tahun 1498 itu berhasil berlabuh di Calicut dan Goa di India. Nah, ada yang unik nih. Vasco da Gama ketika dia berlayar itu beliau membawa yang namanya padrau. Berusaha tulis ya. Padrau ini itu seperti prasasti. Yang di atas prasasti itu ada bola dunianya. Ini adalah simbol bahwa orang-orang Portugis pernah menduduki wilayah itu. Nah, padrau. Di Sunda itu juga ada padrau. Kalian bisa browsing seperti apa bentuk asli padrau itu. Nah, karena keberhasilannya mendarat di India ini, bahkan Vasco da Gama itu berhasil mendirikan perusahaan dagang di India. Vasco da Gama ini kemudian diangkat sebagai penguasa India oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1511, pelayaran ketiga, ada armada yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque ini ketika berlabuh di Malaka, 3 bulan setelahnya dia berhasil menguasai Malaka loh. Ini keren sekali ini. Nah, karena penguasaan Malaka oleh Portugis inilah kemudian para pedagang Muslim yang ada di daerah Malaka seperti Aceh, Kesultanan Malaka, Demak bahkan, itu mengalami kesulitan dalam perdagangan. Akhirnya Portugis ini
nanti kalian akan temui banyak sekali musuhnya, seperti itu. Nah, ini ada penjelajah Spanyol. Ada Christopher Columbus. Masih tahu nggak siapa itu Christopher Columbus? Christopher Columbus itu terkenal sekali dengan penemuan benua Amerika ya. Nah, ini juga ada Ferdinand Magelhaens. Magelhaens ini katanya adalah orang pertama yang berhasil menjelajahi dunia. Lalu Sebastian Elcano, orang Spanyol yang berhasil singgah di Maluku. Ini timeline dari penjelajahan bangsa Spanyol. Dimulai dari Oktober 1492. Pelayaran Columbus yang disponsori oleh Ratu Isabella. Dia berhasil berlabuh di Kepulauan Bahama. Tapi di sini awalnya dia mengira bahwa kepulauan ini atau daerah yang dia singgahi itu adalah Hindia. Karena itulah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dikenal sebagai orang-orang Indian. Nah, seperti itu. Kemudian pada 1493 Columbus ini berhasil kembali ke Spanyol. Selanjutnya pada Maret 1521 ada ekspedisi Magelhaens. Beliau mengikuti rute yang dilalui oleh Columbus bersama kapten kapal Sebastian Elcano. Beliau berlabuh di Guam. Nah, setelah berlabuh di Guam, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya mereka sampai di Filipina. Di sini Magelhaens itu menyatakan bahwa daerah Filipina merupakan kekuasaan Spanyol. Nah, karena statementnya ini, kemudian Magelhaens dan kawan-kawannya ini mendapatkan pemberontakan dari penduduk asli Spanyol seperti itu. Bahkan Magelhaens akhirnya terbunuh dalam pertempuran dengan orang Filipina ini. Nah, namanya orang-orang Mactan. Selanjutnya, Sebastian Elcano ini berhasil melarikan diri. Akhirnya dia melanjutkan pelayaran hingga sampai di Maluku. Nah, di Maluku inilah kemudian dia tahu kalau Maluku adalah penghasil rempah-rempah. Dia kemudian mengisi kapalnya itu penuh dengan rempah-rempah dan akhirnya kembali ke Spanyol seperti itu. Nah, kita lanjut ke penjelajahan Belanda nih. Ada yang namanya Cornelis de Houtman, Jacob van Heemskerck, Jacob van Eyck. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, tapi yang utama Bu Rosa sajikan 3 tokoh ini saja. Nah, timeline penjajahan bangsa Belanda. 1594 Belanda menjelajah dipimpin oleh Willem Barents. Kemudian 1595 Cornelis de Houtman memulai pelayarannya. Sampai akhirnya pada 1596 dia mendarat di Banten. Tapi karena Cornelis de Houtman ini adalah orang yang sombong, akhirnya dia mendapatkan perlawanan tuh. Dia kembali ke Belanda. Lalu pada 1597 ada penjajahan Van Eyck didampingi oleh Van Heemskerck. Van Heemskerck berhasil berlabuh di Banten dan mendapatkan sambutan yang cukup baik dari penguasa Banten karena beliau terkenal orang yang lemah lembut seperti itu. Orang yang berbudi baik. Karena itu dia mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang Banten, sekaligus juga saat itu Banten membutuhkan bantuan Belanda untuk mengusir Portugis. Pada 1599, rombongan Van Eyck ini mendarat di Maluku, kemudian mendirikan suatu perusahaan dagang lah ya di Maluku itu. Nah, selanjutnya kita ketemu sama penjajahan Inggris. Penjajahan Inggris. Inggris itu sebenarnya mereka mendapatkan pasokan rempah-rempah yang cukup ya. Ketika Portugis itu berhasil mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah, kan mereka kemudian membawa rempah-rempah itu kembali ke Portugis dan diperjualbelikan di Lisabon gitu. Nah, Inggris sebenarnya mendapatkan pasokan yang cukup murah dari Portugis, dari Lisabon, tapi kemudian karena ada perang, namanya perang 80 tahun antara Inggris dengan Portugis, akhirnya Inggris ini dilarang berdagang dengan Portugis. Mau tidak mau, akhirnya Inggris harus mencari daerah penghasil rempah-rempah itu sendiri. Nah, kemudian akhirnya mereka sampai di India, mendirikan yang namanya East India Company.
Mereka mendirikan persekutuan dagang di India, yang berlayar dari India nih. Nah, lalu ketika mendengar bahwa Nusantara itu adalah penghasil rempah-rempah yang cukup menjanjikan, akhirnya mereka juga pergi ke wilayah Nusantara. Nah, ini ada topik selanjutnya, yaitu tentang perebutan hegemoni. Perebutan hegemoni atau kekuasaan di Indonesia. Kita kan tadi sudah kedatangan 4 negara ya. Tentu 4 negara itu tidak bisa berdagang tanpa ingin berkuasa seperti itu. Tadi kan semboyannya gold, glory, gospel ya. Jadi bukan cuma tentang kekayaan saja, tapi juga menyebarkan pengaruh gitu. Nah, ini kita mulai dari Portugis dulu. Di sini ada pasukan Alfonso de Albuquerque yang berhasil mendarat di Malaka ya, tadi Bu Rosa sampaikan pada 1511. Kemudian pada tahun 1512 mereka berusaha untuk memperluas perdagangannya sampai ke Maluku nih. Mereka melakukan ekspedisi ke Maluku. Kemudian menjalin persekutuan dengan Kesultanan Ternate. Kalau kalian tahu, saat kita belajar sejarah kerajaan Islam, Portugis ini menjalin kerjasama dengan kerajaan Sunda ya. Di sini kan kerajaan Sunda punya konflik dengan kerajaan Demak. Nah, kemudian kerajaan Sunda meminta bantuan Portugis untuk menghadapi Demak. Tapi ternyata Demak ini, waktu itu kalau kalian masih ingat ada Pati Unus. Tapi kan Pati Unus gugur ya saat itu ketika beliau berusaha untuk menghadapi Portugis di Malaka. Lalu dilanjutkan yang namanya Sultan Fathahillah, atau yang saat itu masih menjadi panglimanya Demak. Fathahillah inilah yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari tanah Jawa. Nah, mau nggak mau akhirnya Portugis beralih ke Maluku. Nah, selama di Maluku ini, karena saat itu Kesultanan Ternate ini punya konflik dengan Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate ini memanfaatkan kehadiran Portugis untuk menghadapi Tidore. Portugis juga berhasil mendepak Spanyol dari Maluku yang datang kemudian melalui perjanjian Saragossa pada 1549. Apa itu perjanjian Saragossa? Kita akan bahas di slide berikutnya nanti. Selama di Nusantara ini, Portugis sering sekali mendapatkan perlawanan, terutama dari kerajaan-kerajaan Islam nih, seperti Demak dan Kesultanan Ternate. Kenapa mereka mendapatkan perlawanan? Karena setiap mereka berdagang, mereka itu selalu berusaha untuk memonopoli barang-barang dagangan gitu. Berusaha untuk menguasai sendiri perdagangan di daerah tersebut, mengatur harganya sendiri, lalu menimbun barang dagangan, seperti itu. Jadi kemudian mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam. Karena selain itu juga, selain tentang kebijakan monopoli perdagangannya, juga misi penyebaran agama Katoliknya yang dibawa oleh Portugis ya. Nah, kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Ternate. Kalau kalian masih ingat, pada 1575 nih ada yang namanya Sultan Baabullah. Sultan yang sangat terkenal dari Ternate, dijuluki sebagai penguasa 27 pulau, seperti itu kan. Berhasil menyingkirkan Portugis dari Maluku. Nah, akhirnya pada 1599 secara penuh Portugis berhasil disingkirkan oleh Belanda. Oke, itu tentang Portugis. Nah, selanjutnya kita ke Spanyol. Spanyol ini sangat singkat ya ketika mereka ada di Nusantara, maksud saya. Di mana mereka tiba 1521, kemudian harus meninggalkan Nusantara pada 1529. Di bawah pimpinan Sebastian del Cano tadi, dia berhasil masuk rempah-rempah, kemudian del Cano ini kembali ke Spanyol. Lalu mereka datang lagi menjalin persekutuan dengan kerajaan Tidore, saingannya kerajaan Ternate. Nah, karena mereka tuh punya background ya, Spanyol dan Portugis itu punya background agama Katolik. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Mereka itu punya kesepakatan Tordesillas dan Saragossa. Ini tuh hanya antara Spanyol dan Portugis. Nanti kalian bisa lihat. Kedatangan Spanyol ke Maluku ini menimbulkan konflik karena Portugis merasa Spanyol telah melanggar isi dari perjanjian Tordesillas. Nanti kita cari tahu isi dari perjanjian Tordesillas. Spanyol terpaksa harus meninggalkan setelah ditandatanganinya perjanjian Saragossa. Nah, ini tentang Spanyol.
Kita ke Belanda. Pada 1596, Cornelis de Houtman akhirnya berhasil mendarat di Banten. Tetapi karena dia sombong atau dia kasar, dia akhirnya diusir oleh penguasa Banten. Kemudian dia kembali ke Belanda. Akhirnya pada pelayaran berikutnya dikirimlah Heemskerk. Dia mendapatkan sambutan yang baik karena sifatnya lebih lemah lembut, lebih sopan daripada Cornelis de Houtman. Penguasa Banten saat itu juga mengharapkan bantuan Belanda untuk bisa mengusir Portugis. Nah, di sini penguasa Banten itu sudah Islam ya, ini tuh sudah Islam ini. Sunda sudah dikuasai oleh Demak. Pada 1599, Belanda di bawah Van Eyck berhasil tiba di Maluku. Kemudian juga berhasil membantu Muslim Hitu untuk mengusir Portugis. Pada 1602, Belanda kemudian membentuk VOC. Akhirnya menanamkan kuasaannya sampai tahun 1799. Ini VOC ya yang saya maksud. VOC kan bangkrut tuh 1799. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke pojok pengetahuan tentang perjanjian Tordesillas dan perjanjian Saragossa. Ini juga cukup penting ya. Kita mulai dari Tordesillas dulu, 1494. Perjanjian Tordesillas itu adalah pembagian wilayah antara Spanyol dan Portugis, di mana Spanyol berhak secara eksklusif mengklaim daerah pelayarannya di bagian barat, sepanjang kepulauan bernama Cape Verde dan Portugis di sebelah timur. Kalau kalian mau cari tahu tentang Tordesillas dan latar belakangnya, kalian bisa cari di internet. Ini ada kaitannya dengan penemuan dunia baru dan agama Katolik ya. Silahkan dicari tahu. Lalu ada perjanjian Saragossa tahun 1529. Di sini ada pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan. Perjanjian Saragossa ini ditulis atau disepakati untuk mencegah pertikaian antara Portugis dan Spanyol yang sama-sama negara beragama Katolik nih. Ketika Spanyol sampai di Maluku, nah akhirnya kan Spanyol harus meninggalkan Maluku tuh, mereka kembali ke Filipina. Pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan. Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat, jadi Spanyol itu ke arah barat, sampai kepulauan Filipina, sedangkan Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasilia ke arah timur. Sama nih, Portugis di timur, Spanyol di barat. Sampai kepulauan Maluku ditambah sebelah utara garis Saragossa. Nah, gimana nih anak-anak? Apa kalian sudah paham dengan yang Bu Rosa sampaikan? Kalau masih belum paham atau masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan ke Bu Rosa via WhatsApp atau Edu Fikri. Untuk pertemuan kali ini, Bu Rosa akhirnya sampai di sini. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, maksimalkan waktu kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.